Melanjutkan film Crank yang pertama, di awal cerita, kita akan melihat Chef Chelios sang tokoh utama, terjatuh tepat menimpa mobil dan terpental ke jalan raya. Kemudian beberapa orang Asia yang bergabung dalam gangster Asia, alias Triad, membawanya untuk dioperasi dan diambil jantungnya. Ini adalah Johnny Pang, orang yang bertugas untuk membuat jantung Chelios yang digadang-gadang adalah jantung kuat yang melegenda, karena di film pertama, Chelios berhasil bertahan hidup dari racun Cina yang sangat amat mematikan yang langsung menyerang jantungnya, sehingga saat kelompok Triad mendengar kabar tersebut mereka pun langsung berniat untuk mengambil jantung kuatnya itu. Untuk apa? Nanti kita akan tahu. Setelah si Johnny pergi membawa jantungnya, para dokter abal-abal ini pun mengganti jantung Chelios dengan jantung buatan yang ditenagai oleh sebuah baterai litium yang terikat di perutnya, sehingga Chelios mampu bertahan hidup sementara selama dia tidak melakukan aktivitas yang berat. Ketika siuman, Chelios yang kuat pun langsung membunuh para dokter tersebut, kemudian mencoba kabur dan langsung disambut oleh beberapa anggota Triad yang ada di luar. Son. Setelah mencelupkan shotgun ke dalam oli, dan memasukkannya ke dalam lubang anus, salah satu anggota Triad, akhirnya, Chelios mendapatkan nama orang yang telah mengambil jantungnya, yaitu si Johnny Pang. Johnny fucking Bang? Cyprus Social Club. Now you're sure about that, ain't you? Dengan cepat, ia pun naik mobil, namun saat melihat baterainya hampir habis, Chelios pun berinisiatif untuk menyambungkan kabel aki mobil ke baterai yang ada di pinggangnya, dan hal itu cukup membuatnya kembali pulih. Dalam perjalanan mencari Johnny Pang, Chelios pun menghubungi rekan setianya yang seorang mantan dokter profesional, di mana si dokter menjelaskan tentang jantung buatan tersebut yang harus terus diberi listrik, karena jika baterainya habis, maka habis juga riwayat Chelios ini. And don't do anything strenuous. Yeah, sure, Doc, no problem. It's got an internal battery. It'll pick up once the belt battery dies. It's like a reserve tank. Look, you gotta keep your body electrically charged. Chelios pun melanjutkan perjalanannya, dan tak sengaja terlempar saat mobilnya menabrak pembatas jalan, sehingga baterai di pinggangnya pun hancur, yang membuat hidup Chelios tak lama lagi. Karena ingat dengan perkataan si dokter tentang listriknya, Chelios pun meminta bantuan kepada anggota gangster lokal untuk menyambungkan aki pada tubuhnya, di mana saat akhirnya dinyalakan jantung buatan itu pun terpompa dengan kencang, yang membuatnya mampu berlari dengan brutal dan penuh adrenalin. Give me a jump. Just man. Sesuai dengan alamat yang diberikan oleh anggota gangster tadi, Chelios pun pergi ke sebuah rumah kumuh dan tiba-tiba, ada seorang wanita Asia yang dilempar dari dalam oleh seorang pria besar, dan kemudian Chelios menghajar si pria besar itu. Hanya karena menghalangi jalannya, Chelios pun mengobrak-abrik tempat tersebut. Sementara si Johnny berhasil kabur membawa kotak berisi jantung Chelios, dan karena Chelios telah menjadi pahlawan untuk si wanita Asia itu, maka wanita itu terus mengikuti Chelios, yang setidaknya bisa mengarahkan kemana si Johnny pergi. Si Johnny sendiri berhasil tertangkap oleh kelompok gangster Meksiko yang menginginkan si Chelios dalam keadaan hidup-hidup. Entah apa tujuannya, tapi sekarang Chelios sedang dalam masalah besar, karena selain harus mendapatkan jantungnya kembali, dia juga harus menghindari kejaran dari kelompok gangster Meksiko ini. Saat si gangster Meksiko sedang menginterogasi si Johnny,
Tepat di toilet klub muncullah Chelios, yang tak sengaja menemukan pacarnya, yang sekarang berprofesi sebagai penari striptis, di mana si pacar nampak sangat kaget, ketika mengetahui bahwa Chelios masih hidup. Tak lama kemudian muncul si gangster Meksiko bersama pasukannya, di mana Chelios langsung ngebantai abis mereka semua, sedangkan si Johnny sendiri berhasil kabur melalui pintu belakang. Adegan baku tembak ini pun sangat-sangat brutal, karena jika Anda pernah menonton film ini di televisi mungkin tidak akan pernah melihatnya, karena adegannya pasti dipotong atau disensor, tetapi di channel YouTube ini kalian akan melihat hal yang serupa karena kalau ditampilkan pasti muncul dolar kuning. Chelios pun bertanya tentang siapa bos yang mengejarnya, dan pria itu mengatakan bahwa namanya adalah El Huron alias si Musang. It's a fucking hell who done. So fair. Di saat akan pergi untuk mengejar si Johnny, muncul aparat polisi bersamaan dengan melemahnya jantung buatan Chelios, sehingga mereka semua memukulinya karena menganggap Chelios orang berbahaya. Namun saat salah satu polisi menyetrumnya, jantung buatan itu pun kembali terpompa yang membuat Chelios kembali beradrenalin. Setelah melumpuhkan semua polisi, Chelios mencuri mobil polisi dan membawa si pacar untuk mengejar si Johnny yang pergi entah kemana. Chelios kembali menelepon si dokter untuk bertanya kenapa dia masih hidup, sedangkan baterainya sudah hancur akibat terlempar dari mobil tadi. Si dokter pun mengatakan bahwa alat tersebut memakai sistem wireless, sehingga listrik daya kecil yang menyengat kulit Chelios bisa membantunya tetap hidup, walau hanya beberapa menit saja. It's a wireless system, so any kind of low-level electrical shock to your skin should juice it at least temporarily. Mendengar nama si Johnny, si wanita yang bersamanya itu pun mengatakan bahwa si Johnny biasa pergi ke stadium pacuan kuda, kemudian Chelios pergi ke sana dan harus terjebak dalam kerumunan orang-orang yang sedang demo. Chelios pun memutuskan untuk berlari di mana dia melakukan aksi keren dengan merosot di atas pegangan tangga, dan harus merasakan mules karena pelinya tepat mengenai pegangan besi tersebut. Chelios yang haus akan listrik pun mengambil kalung listrik anjing milik seorang warga, kemudian lari ke jalan yang membuatnya harus kembali dikepung oleh para polisi. Beruntung ada seorang pria Meksiko yang datang menolongnya namanya Kylo. Selain berhutang budi karena pernah membalaskan dendam kematian kakaknya, si Kylo ini memiliki semacam kelainan saraf, di mana tubuhnya tiba-tiba akan bergetar secara tidak karuan yang membuat mereka harus terlempar dari motor. Sampai di pacuan kuda Chelios pun perlahan semakin melemah, karena kehabisan daya dan kebetulan di sana jauh dari sumber listrik, sehingga si dokter menyarankan Chelios untuk melakukan gesekan kulit yang merupakan sumber dari listrik statis sehingga Chelios mulai menggesek-gesekkan kulitnya kepada beberapa orang termasuk seorang nenek-nenek yang sudah tua renta. Saat pihak keamanan akan menangkapnya muncul sang pacar yang berhasil mengatasinya, dan ketika Chelios semakin kadak-kidik dia pun berinisiatif untuk menggesekkan kulitnya kepada sang pacar, alias melakukan enyak-enyak tepat di depan muka umum, dengan catatan gak janji deh. Chelios pun tak sengaja terjatuh dan ambruk ke tengah lapangan pacuan kuda, sehingga mereka berdua nekat melakukan hal itu tepat saat kuda sedang berpacu, dan itu adalah insiden paling ajaib yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Setelah pulih Chelios pun melihat si Johnny, kemudian langsung mengejarnya namun karena penyakit Kylo kambuh, dia pun tidak bisa menghadangnya, sehingga si Johnny lagi-lagi berhasil kabur dari kejarannya. Ketika pihak keamanan akan menangkapnya,
muncullah seorang pria Asia yang sepertinya adalah seorang bos triad cabang Meksiko, di mana akhirnya kita akan mengetahui alasan kenapa jantung Chelios diambil, dan ternyata jantung Chelios akan didonorkan kepada pemimpin triad yang sudah berusia 100 tahun, yang mana saat mereka mendengar kabar tentang jantung kuat mirip Chelios yang mampu bertahan dari racun Cina, mereka pun langsung tertuju kepada Chelios untuk mendapatkan jantungnya tersebut, dan alasan mereka menangkap Chelios adalah untuk diserahkan kepada sang pemimpin triad, yang tertarik dengan organ di tubuh lain yang ada dalam tubuh Chelios. Entah dari mana Chelios mendapatkan fisik kuat seperti ini, yang pasti dia langsung membunuh mereka semua dan tetap pada tujuan utamanya, yaitu mendapatkan kembali jantungnya dari si Johnny yang kabur entah kemana. Chicken and broccoli. Karena jantungnya mulai melemah, Chelios pun membuka sebuah gardu listrik dan nekat mengecas tubuhnya sampai tubuhnya terpental ke belakang. Di sisi lain kita akan melihat si koordinator gangster Meksiko, di mana dia ternyata berhasil selamat dari insiden baku tembak di klub tadi, dan sang ketua gangster meminta dia untuk memotong kedua pentil toketnya, sebagai hukuman atas lolosnya si Chelios. Sementara itu kita akan melihat Kylo yang sedang kehilangan lokasi Chelios, di mana dia memutuskan untuk menghubungi temannya yang seorang kelompok gangster negro, dan meminta bantuannya untuk menyerbu markas gangster Meksiko. Kembali ke Chelios yang ikut dengan ambulans, di mana dia mengancam para petugas untuk memasangkan baterai pada jantung buatannya, dan kebetulan masih tersisa satu baterai yang bisa Chelios gunakan. Saat melihat si Johnny sedang berada di jalanan, Chelios pun turun lalu mengejarnya, sampai di lokasi pembangkit listrik, yang mana saat si Johnny menendangnya ke sebuah gardu listrik, Chelios pun menyerap semua daya listriknya hingga membuat dirinya terlihat seperti sosok Gundala sang putra petir. Call 911. Where's my bugs? Setelah si Johnny tak berdaya, Chelios langsung membuka kotak itu, namun betapa terkejutnya dia saat melihat jantungnya sudah tidak ada. Kemudian dia menghubungi si dokter yang memberitahunya bahwa jantung Chelios sudah didonorkan kepada sang pemimpin triad, yang saat ini sedang jalan-jalan di jalanan Meksiko. Si Johnny sendiri mati oleh si koordinator gangster Meksiko, di mana Chelios berhasil ditangkap dan dibawa ke markas gangsternya untuk diserahkan kepada bos mereka, dengan cara diseret minibot yang membuat Chelios sangat marah. Di tengah-tengah ini semua, kita akan intermezzo sedikit ke masa kecil Chelios, saat diundang pada sebuah acara talk show di televisi di mana Chelios ternyata sudah brutal sejak masih anak-anak, dan hal ini akhirnya menguak fakta menarik bahwasanya si Chelios memang terlahir dengan sosok hiperaktif, di mana jantungnya memompa lebih cepat dari rata-rata manusia normal yang membuatnya tidak bisa diam dan harus terus aktif bergerak, sampai mendapatkan adrenalin yang dibutuhkannya. Tidak aneh jika saat dewasa dia berprofesi sebagai pembunuh bayaran sekaligus supir taksi online yang selalu mendapatkan masalah di film Transporter. Di sisi lain kita akan melihat si Kylo bertemu dengan si wanita Asia, yang akhirnya bergabung untuk menyelamatkan Chelios dari para kelompok gangster Meksiko yang telah menculiknya. Dan di saat bersamaan, si pacar pun tengah diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini. Namun karena yang dikhawatirkan adalah Chelios, dia pun tidak membuka mulut sama sekali.
kembali ke Chelios yang sudah ada di hadapan bos gangster Meksiko, di mana beliau menjelaskan alasan kenapa diculik adalah untuk membalas dendam atas kematian saudaranya di film pertama yaitu si Ricky Verona, dan betapa terkejutnya Chelios melihat si Ricky masih hidup dengan bantuan teknologi canggih yang hanya bisa mempertahankan otaknya saja, di mana si bos gangster ini ingin membuat Chelios menderita tepat di depan mata Ricky, agar balas dendamnya bisa terpuaskan. Not forever. Long enough. Watch you die. Saat Chelios dicambuk dengan penuh kesakitan muncullah Kylo and the Gang, yang langsung memborbardir markas si bos gangster hingga baku tembak pun tak terelakkan lagi. Saat peperangan sedang terjadi, Chelios mengambil kepala si Ricky, kemudian menendangnya tepat ke dalam kolam air. Namun tak lama kemudian jantung Chelios melemah, yang membuatnya nekat naik ke atas tiang listrik yang membuat tubuhnya terbakar, namun cukup untuk memberi pelajaran kepada si bos gangster. Setelah si bos gangster mati, Chelios berhalusinasi seolah melihat si wanita Asia adalah pacarnya, di mana Chelios memeluknya yang membuat si wanita Asia tersebut tewas terbakar. Setelah semua selesai, kita akan melihat pacar si dokter yang sedang merayu si ketua triad untuk masuk ke kamarnya, yang mana itu merupakan sebuah jebakan si dokter untuk mengambil kembali jantung Chelios. Dan setelah jantungnya didapatkan, si dokter pun mengambil jasad Chelios kemudian mengoperasinya dan memasukkan kembali jantung aslinya hingga Chelios bisa bangkit kembali, walaupun dengan wajah yang sudah tidak sama seperti sebelumnya. Dan sebulan kemudian Chelios pun masuk ke penjara paling brutal di dunia, di mana dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang pembalap tanpa aturan, dan mengganti namanya menjadi Frankenstein.